Jadi sekarang ini orang-orang ini bikin kehidupan seperti itu di alam maya sana. Ya tetap saja nanti akan hilang, itu akan sirna. Insyaallah. Ya, kenapa? Betul. Karena kita kasih solusi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah, semoga Allah selalu jaga antum ya Ustaz ya. Amin, amin. Wah, Masya Allah. Ini pembahasan kali ini seperti biasa. Kalau Ana sudah manggil Ustadz nih, buat teman-teman ini ada hal yang genting dan seputar NFT, cryptocurrency, blockchain. Ana hadirkan juga partner Ana, Ustadz. Ya memang dia insya Allah juga mengerti banget mengenai cryptocurrency. Dikit. Enggak, gue gak ngerti. Video lo kan kemarin lo bilang katanya bobroknya cryptocurrency dan Bitcoin, blockchain. Itu siapa yang bikin judulnya? Gua sih. Bukan gue kan. Yang dimarah-marahin siapa akhirnya? Anda yang nyusun copywritingnya karena Rena sebagai di depan aja Nat ngomongin Nat. Nah ini banyak perhelatan Ustaz. Pertanyaan dan permintaan dari netizen luar biasa. Bang, bahas NFT dong. Karena kemarin sempat viral, ya udah sama-sama tahu lah, kita sebut saja namanya Gozali 42 miliar hanya dalam menggunakan foto selfie yang udah dia bangun berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun? 5 tahun. Dia selfie 5 tahun tiba-tiba dijual taruh lah pakai Ethereum yang dirupiahkan 42 miliar. Nah, sebenarnya bagaimana sih Ustaz hukum dari cryptocurrency, Bitcoin, blockchain, NFT sampai ke metaverse? Katanya nanti kita kehidupan sesungguhnya ke depannya akan ada di metaverse. Ada yang udah bangun rumah Snoop Dogg ya. Udah mention. Ada yang udah bangun nantinya proyeksikan ada museum yang akan dijual NFT desain ya. Soalnya gini Ustaz, dikasih solusi kan banyak mitra-mitra kita yang memang ya kita bantuin dan teman-teman juga support juga dengan adanya ya konten kreator. Yang mereka notabene-nya adalah ya desain. Ya. Sementara sambil nunggu aplikasi kita launching, Ustaz, mereka mau nyari peruntungannya katanya mau lewat NFT gitu loh, Ustaz. Pasti tergiur lah. Iya. Bagaimana Ustaz hukumnya? Fadhal barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi begini ya. Asalnya di dalam transaksi, dalam muamalah, hal-hal yang seperti ini itu asalnya boleh. Oke. Ya. Cuman pembolehan itu terikat dengan ketentuan-ketentuan. Pertama itu memenuhi kriteria di dalam bab muamalah. Kemudian yang kedua tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Kemudian yang ketiga tidak membahayakan orang lain. Ya. Nah ini agak panjang ini kalau didetailkan. Kita siap menampung 2 jam nggak apa-apa Ustaz. Ngobrol. Jadi begini, mungkin kalau kita cerita pembahasan ini, nah ini harus banyak hal yang harus kita sentuh ya. Baik. Pertama kita buka dulu ya, kita kupas maksud syariat kita, rahasia dan ruh syariat itu sendiri di dalam menjaga harta. Oke. Karena menjaga harta itu memang maqasid syariah al-kubra, dari daruriyat al-khams. Disebutkan dari 5 perkara pokok yang dijaga di seluruh agama yang pernah diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Bahkan syariat-syariat yang ada di pembahasan jual beli itu adalah penjagaan untuk harta. Oke. Penjagaan untuk harta. Supaya harta ini bisa tetap ada, punya akses, terjaga, bisa dikembangkan, bermanfaat, terhindar dari bahaya, terhindar dari kerusakan, dari keterlantaran, hilang dan sebagainya. Nah itulah pokok-pokok kenapa adanya pensyariatan-pensyariatan dalam jual beli. Ada syarat jual beli, ada larangan-larangan, ada hal-hal yang diharamkan. Nah, agar supaya harta ini terjaga dengan baik dan benar. Baik. Ya. Jadi ini kalau kita pahami roh dari syariat itu enak dalam menilai transaksi gitu. Jangan lihat muka-mukanya aja depannya. Wah ini Masya Allah untung 42M, luar biasa. Iya. Wah ini sudah tercatat, ini bisa sebagai barang ini karena dia punya nilai. Ya kan? Iya. Kita nggak melihat di sudut itu saja, kita harus tahu di belakangnya apa, yang diinginkan apa, maksudnya itu apa, hakikat sebenarnya itu apa. Nah begitu cara menilainya. Nah itu namanya kita membahas masalah tersebut
kembali kepada hakikatnya, kepada makna yang sebenarnya ada di dalam pembahasan itu apa. Nah, jadi dia nggak akan meleset dengan cara yang seperti itu. Baik, jadi itu pembahasan maqasidus syariah. Ya, kalau kita sudah masuk di dalam pembahasan ini, harta itu dari pokok yang dipelihara di dalam syariat adalah bagaimana dihindari hal-hal yang diharamkan dan dilarang di dalam agama kita. Karena itu ada namanya dilarang menimbung harta. Di dalam namanya mengumpulkan harta tidak dia manfaatkan. Kayak yang lagi rame kemarin yang ini ya, masker ditimbun. Nah, itu ihtikar lah. Itu menimbun barang ya di dalam ini. Ini menimbun harta ini maksudnya begini. Dia punya harta, punya dari berbagai kendaraan, dia simpan aja. Dia tidak gunakan, dia tidak kembangkan. Dia tidak keluarkan juga zakatnya. Nah, ini datang celaannya di dalam Al-Quran. Walladzina yakdizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menimbun emas dan perak lalu dia tidak infakkan di jalan Allah, beri kabar gembira dia dengan siksaan yang pedih. Disebutkan siksaannya yang luar biasa ya di dalam ayat. Karena itu ada syariat mengeluarkan zakat supaya harta itu tidak menjadi harta yang ditimbun. Kenapa? Dengan zakat ini harta itu berkembang di tengah manusia, bukan menjadi kepemilikan satu orang saja. Dimonopoli oleh satu orang, dikuasai oleh satu orang. Ya kadang kalau di masa sekarang banyak kelihatannya, tapi ujung-ujungnya kembali ke satu orang. Nah, itu hal-hal yang bertentangan dengan ruh di dalam makna jual beli. Ya, di konsep secara syariat maupun di konsep yang dijalani oleh manusia, hal yang berjalan di tengah manusia. Ya. Karena itu transaksi-transaksi yang diharamkan itu ada berbagai jenis. Nah, itu salah satunya tadi. Dan yang kedua diharamkan adanya bentuk riba. Yang ketiga diharamkan adanya bentuk kezaliman, ya, atau ketidakjelasan, gharar. Dan diharamkan adanya qimar. Nah, qimar ini kayak bentuk judi. Ya. Dia ada bentuk mukhatarah, kayak spekulasi begitu ya. Masuk ingin menantang medan. Nah, dia keluarkanlah hal-hal tertentu, mungkin dia untung, mungkin dia rugi. Ya, ini hal yang nggak dibenarkan. Dan ini dari dasar-dasar pokok. Kenapa ada transaksi-transaksi yang diharamkan? Ya, contohnya seperti judi itu dengan berbagai bentuknya nanti akan masuk di dalamnya. Nah, ini kan di pembahasan-pembahasan ini banyak yang kita dari dulu itu kan kenal sebenarnya sudah ada, sudah pernah terjadi gitu. Orang jual bunga apa dulu itu ya. Tulip. Oh iya. Tadinya harganya nggak ada apa-apanya. Tiba-tiba dijual puluhan juta, habis di pasaran, tiba-tiba dia memasukkan begitu. Janda bolong kemarin namanya janda bolong, macam-macam lah dulu ya. Ikan cupang juga kemarin. Iya sempat. Ya. Dulu tulip juga ada, Ustaz, di Belanda. Jadi ada orang-orang yang memang dia permainannya seperti itu. Ya, dan itu kan bentuknya membahayakan. Ada bentuk penipuan, membahayakan, qimar, dan seorang masuk di dalam ranah yang seperti ini. Itu adalah hal yang berbahaya untuk dirinya sendiri, untuk kalau dia di dalam sebuah negeri berbahaya untuk masyarakatnya, ya, dan mungkin dia bisa membahayakan orang lain, bisa membahayakan orang lain juga. So, kalau sudah dia tertipu, dia buat orang lain juga ikut tertipu, orang lain juga jatuh dalam hal yang sama. Ya, ini tentunya akan menimbulkan berbagai bahaya ya. Kemudian yang terakhir mungkin dari sudut-sudut yang perlu diingat yaitu tentang haramnya menimbun barang itu tadi yang disebut ihtikar, monopoli. Ya. Nah, ini konsep monopoli ini itu disebutkan di Sahih Muslim, la yahtakiru illa khati'. Tidak ada yang melakukan ihtikar, menimbun barang ini kecuali orang yang berdosa. Sengaja berbuat dosa. Iya. Itu disepakati, disebut kalau Imam Nawawi ini menunjukkan tentang haramnya ihtikar tersebut. Jadi kita jangan melihat pada prosesnya saja. Dia kan menimbun. Begitu nimbun naik harga kan? Iya. Ya. Jadi cara meraih keuntungan yang tidak tidak normal. Ingin mengangkat harga dengan cara yang tidak benar, menzalimi manusia. Kalau ini caranya bentuk menimbun, sekarang banyak dengan cara-cara yang lain. Ya. Kita kalau lihat di praktek-praktek cryptocurrency ini atau apa yang bercabang darinya dari berbagai mata uang sekarang,
kemudian dari yang baru muncul NFT. Ya, dan mungkin saja di metaverse nanti juga seperti itu. Itu nggak bisa terukur hal-hal yang seperti itu. Jadi gampang sekali orang ingin membesarkan sesuatu padahal isinya kosong. Tidak ada hal yang menjamin, tidak ada suatu fisik yang menjamin hal tersebut atau manfaat ya. Atau tidak ada suatu manfaat yang mungkin memang sudah berjalan atau suatu hal yang mendukung lah dari barang atau sesuatu yang ditawarkan itu, apa disebut mata uang, barang atau yang semisal dengannya. Baik, itu mungkin gambaran sederhana ya terkait dengan cara kita menilai ya. Ya, mungkin hal lain lagi kita harus menilai dari berbagai sudut pandang yang lain, dari sudut perekonomian Islamnya, dari sudut kita hidup dalam sebuah negara, pertahanan keamanan dan pertahanan ekonomi di dalam sebuah negara, dari sudut sosial dan kemasyarakatannya. Iya. Terus dari sudut kehidupan nanti kita di masa mendatang kayak gimana? Ya memang sama seperti halnya kalau menimbun barang yang kasus yang beberapa tahun yang lalu gitu kan, ada yang mie instan perang sama mie instan yang berikutnya, sehingga diambil dari pendistribusian ya kan, mungkin di minimarket diambil, dibeli stok-stoknya, ditimbun di pabrik biar nggak bisa produksi lagi. Kalaupun mau produksi kan jadinya agak lambat percepatannya, sehingga demand naik. Supply-nya taunya mie instan yang mengakuisisi ini dia langsung ngeluarin ke peredaran stoknya, otomatis market langsung pilihnya mie instan yang muncul ke permukaan. Kayak gitu-gitu ya, Sat. Mungkin begini ya. Mungkin kalau kita, antum tanya saya apa hukum cryptocurrency, apa hukum NFT, apa hukum ini, kan sudah ada fatwa-fatwa ya yang keluar belakangan dari majelis ulama lah atau di beberapa lembaga, dan saya mungkin aja bisa menjawab sederhana. Cuman saya pengen di pertemuan kita ini, diskusi kita ini, seorang itu bisa berpikir gitu loh, cara menilai hal yang seperti itu. Oke. Ya saya terangkan sesuatu, antum bisa simpulkan sendiri, nggak perlu saya terangkan lagi apa hukumnya. Nah, itu lebih cakep daripada tiap kali ada masalah baru antum tanya lagi. Tanya lagi. Benar. Jadi saya beri ketentuan-ketentuannya. Baik, itu tadi dari sudut roh syariat ya kita menilai ya. Sekarang kita mungkin agak detail ya, masuk ke dalam sudut perekonomian Islamnya sendiri. Ya, bagaimana ditata di sudut perekonomian itu. Pertama begini, kalau di sudut kita berbicara di sudut perekonomian, di pembahasan zakat saya, yang dizakati itu ada emas dan perak, dan muncul berbagai mata uang yang kedudukannya sama dengan emas dan perak. Sebab dulunya kan di BK ya. Ada aset yang mewakili emas dan perak. Walaupun belakangan ini banyak terjadi hal-hal yang tidak benar. Jadi pertama emas dan perak, kemudian hasil bumi, kemudian hewan ternak, kemudian barang-barang perniagaan. Kan 4 ya. Ini semuanya dizakati, dan ini semuanya sektor real. Ya, memang kita hidup dengannya, alam nyata, sesuatu yang harus ada di tangan kita. Kita bertransaksi dengannya, tidak pakai uang nggak apa-apa, bisa barter juga. Ya, kita bisa makan darinya. Ya, ini sektor real, asas perekonomian sebenarnya. Jadi apa yang keluar dari asas ini, ya, kalaupun diperbolehkan itu pada sudut-sudut tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah, tapi jangan meninggalkan sektor real ya. Nah, ini tadi kita mau diajak masuk ke dalam hal-hal yang hayal. Ya kayak hayal gitu, kayak orang bermimpi. Kayak orang bermimpi. Ya, dan itu tidak mendidik, tidak memberi pendidikan baik. Mungkin akan kita singgung sedikit nanti. Supaya lebih tajam ya. Kita di sektor perekonomian dulu. Yang kedua, di sektor perekonomian itu, tegaknya perekonomian di sebuah negara, itu ada namanya aset umum yang dipegang oleh negara. Hasilnya itu ke Baitul Mal. Itu untuk kemanfaatan umum, untuk penjagaan sebuah negara. Ya. Negara ini kan perlu biaya kan, ya operasional pemerintahan, menjaga aparat keamanan, TNI Polri harus digaji. Ya kita cuma tidur-tidur aja di rumah, kita nggak tahu bahwa mereka ini menjaga kita siang dan malam kan. Ya, itu kan harus diberikan biaya untuk mereka fokus di tugasnya untuk keamanan bersama. Nah, itu kan harus diambil dari mana? Dari aset umum namanya. Nah, itu kepemilikan terkait dengan negara. Nah, ada aset khusus. Aset-aset khusus. Itu boleh kita harus antum
ya saya berbisnis, yang lain juga berbisnis, itu aset khusus ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam cryptocurrency ini dan teman-temannya ini kepemilikan itu akan berujung kepada kepemilikan khusus orang tertentu. Oke, artinya karena dia negara bukan kaitannya dengan mana dia buat sebuah aset bermanfaat untuk seluruh manusia, dia jamin hidupnya orang, keamanannya orang. Ya malah yang sudah ada saja, ya beberapa media yang sudah ada ini, lihat aja di situ. Bagaimana orang-orang bisa melakukan penggulingan terhadap pemerintah melalui media. Bisa melakukan aksi demonstrasi, pembakaran, pengerusakan melalui media-media. Nah, itu bagaimana cara kita membatasinya? Ya. Sekarang kita dimasukin lagi poin yang kedua, memerangi kita lagi dari arah itu. Nah, ini bahaya besar ya dari sudut ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sudut perekonomian itu, untuk kebaikan sebuah perekonomian itu bukan murni hak atau bukan murni kerjaan orang per orang, individu per individu di dalam melakukan aktivitas ekonomi, tapi harus didukung oleh kebijakan-kebijaksanaan, kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, regulatornya ya. Kebijakan pemerintah ini politik namanya, yang mengatur ya kemaslahatan umat di dalam sudut muamalah dan perekonomian mereka. Nah, itu harus terikat. Sekarang di sini siapa yang punya otoritas di situ? Misalnya semua dia mau orang tertentu ini ingin masuk ke lintas negara seakan-akan ingin berkuasa semuanya. Nah, ini negara ini nggak patuh sama saya. Dia bikinlah sesuatu dari teknologi yang sudah dia rancang, orang-orang yang sudah dia arahkan. Nah, ini kan harus kita baca ya, kita lihat dari sudut itu juga. Ya, dan ini berbahaya juga di sudut perekonomian ya. Kemudian yang keempat, ini repot juga ya, saya ini ngajarin orang tata cara muamalah, akhlak, menjadi seorang pedagang, pebisnis ini. Bagaimana kalau dia hidup semua di metaverse? Gimana dia terapin hukum-hukum itu? Ini udah kebantah sih. Iya benar ya. Sama orang gimana caranya kan? Bener. Ya, Jadi akan banyak hal yang terkubur nanti. Ya mungkin di sudut lainnya lagi, dan ini juga enggak kalah bahayanya kalau menurut saya. Antum lihat sekarang orang sudah biasa ngantor, beraktivitas kerja, mungkin semuanya pada berkemah di metaverse saja, tidur di atas. Ini ambil alat apa yang dia bisa seakan-akan hidup di alam lain. Belum lagi dari sisi populasi, Ustaz. Dengan ada metaverse seperti itu kan pertemuan antara maksudnya pernikahan dan lain-lain tentu akan semakin itu nanti siapa yang mau lanjutin generasi selanjutnya saat akan ada gap yang luar biasa itu nanti itu di situ. Betul. Iya, tapi setuju juga tadi sama Ustadz bilang bahwa negara juga bisa akan goyang perekonomiannya. Kenapa? Karena ya contoh UMKM deh. Dengan kitanya di situ kan mungkin belum tahu pergerakan ekonomi kecil yang yang akan terbantukan gitu. Sementara kita hidupnya nggak tahu di alam mana. Betul. Ya gitu hancur negara bisa tuh. Ya ini kalau saya cerita dari sudut ekonomi Islam, wah ini banyak hal yang harus kita renungi supaya kita betul-betul mempertimbangkan barang yang satu yang baru muncul ini. Nah, ada dua hal lagi saya tambahkan di sini supaya kita lebih bisa menilai. Pertama, dua hal ini. Yang pertama terkait dengan apa maksud dari adanya aktivitas perekonomian itu, jual beli muamalah. Itu di dalam syariat ada sebuah makna besar itu dari maqasid syariah. Salah satunya takaful ijtimai. Supaya saling menjamin antara sebagian dan sebagian yang lain. Ada yang menjual, ada yang membeli, ada yang memberi, ada yang menerima. Saya ketika menerima, saya mengeluarkan sesuatu, saya berbagi, saya keluarkan zakat saya, yang sana bersedekah, berputar itu harta itu di tengah manusia. Itu maksud diinginkan oleh syariat, adanya takaful ijtimai. Nah, ini kira-kira dari cryptocurrency ini, dari NV ini, dari mana antum bisa gambarkan hal ini terjadi? Enggak kelihatan karena memang itu tadi Ustaz yang ada khusus. Itu ketamakan. Bagaimana caranya semakin kaya, dia berkuasa atas yang lainnya, membahayakan orang lain nggak peduli, ya. Dan mungkin saja ini hal yang kedua yang saya ingin ingatkan di sini, ini membahayakan dari sistem perekonomian yang berjalan di berbagai negeri dan sistem keuangan secara syar'i. Ekonomi syariat kan berjalan dengan bagus ya, sistem keuangan syariat sudah mulai digarap di berbagai negara kan, dan itu dampaknya luar biasa. Ya. Dan orang juga mulai tersadar walaupun belum maksimal ya, masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi sana sini. Tapi hal-hal tersebut itu menarik. Ya, dan hal tersebut memang potensi besar untuk menjaga kemaslahatan manusia.
Ya makanya ada orang-orang yang tidak senang dengan hal ini. Ya, dan saya khawatir ini termasuk agenda-agenda untuk menghambat kegiatan baik di sektor perekonomian Islam dan di sektor keuangan syariah. Nah, itu hal-hal yang kayaknya ada arah ke sana. Dan sudut investasi yang sudah berjalan di tengah manusia, investasi kan ada orang-orang walaupun dia non muslim, tapi kadang berinvestasi bagus juga. Dia mungkin lahirnya dari tabiatnya pengusaha. Ya, seorang pengusaha. Ya kayak gitulah modelnya mungkin. Ya jadi itu mungkin dari beberapa sudut ya di pembahasan perekonomian bahayanya untuk kripto ini. Ya. Ustaz, kalau Anda mau sedikit bertanya nih. Jadi kalau cryptocurrency itu sendiri itu kan diciptain nama Satoshi Nakamoto namanya, Ustaz. Sampai sekarang sosoknya itu diperdebatkan. Nggak ketahuan siapa identitas orang ini. Dan dia menciptakan kripto Bitcoin itu saat itu ingin memerangi central planner atau banking system yang menurut dia sangat zolim. Karena dia ciptain itu tuh setelah global financial crisis di tahun 2008. Dia menciptakan satu buah mata uang itu yang itu decentralized, yang itu tuh jadi desentralisasi, nggak diawasi oleh central planner tersebut gitu atau banking yang sekarang ada. Jadi mereka bilang justru dengan keberadaan kita ini sekarang lagi mau memerangi central planner ini, banking yang zolim ini, yang melakukan riba dan lain-lain sebagainya. Dan dengan menjual slogan-slogan ini, mereka punya banyak loyalis dan terbentuknya komunitas-komunitas yang berjuang. Makanya mereka melakukan staking, mereka percaya dengan investasi ini akan melawan central planner yang ada. Jadi itu salah satu mungkin tujuan yang mereka gadang-gadangkan. Bagaimana, Ustaz? Kalau mereka bilang seperti itu mungkin saja. Ya. Tapi siapa yang menjamin mereka hanya menginginkan hal yang seperti itu? Kita tidak melihat pada sebuah ucapan, tapi kita lihat hasilnya, apa yang mereka lakukan. Dan dampak dari keberadaan cryptocurrency ini, ya kalau blockchain-nya itu sendiri kan dia teknologi itu kalau digunakan pada hal yang bermanfaat, yang baik, nah itu mungkin tugas di negeri kita juga, mungkin dari sudut negara juga, dari sudut pebisnis, bagaimana menggunakan teknologi itu pada hal yang baik, jangan digunakan pada hal yang haram gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara ke cryptocurrency-nya, ke NFT-nya misalnya atau yang semisal dengan itu, ya ini dipakai untuk memerangi perbankan global itu tadi, yang mungkin saja, tapi yang menjadi masalah dia menghapuskan seluruh bentuk perekonomian. Oh benar, betul. Jadi masuknya itu kepada hal yang keliru juga. Jadi ingin membangun sebuah istana dengan cara menghabiskan seluruh istana yang ada. Jadi bukannya dia memperbaiki gitu. Mungkin sistem yang ada sekarang bisa diperbaiki, Ustaz ya. Bukan dihancurkan begitu lalu diganti dengan sesuatu yang nggak memberikan solusi gitu. Ya, ekonomi syariat kan sudah paten. Ya, sudah tetap hukum-hukumnya, ketentuannya sudah jelas. Manfaatannya untuk manusia juga terjamin. Nah, yang seperti ini nggak boleh untuk diganggu, sebab itu inti kemaslahatan. Dan itu adalah hal yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia, karena itu ada di syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu poin penting untuk Iya benar sih. Nat, mungkin yang tadi Rena tanyakan gini, Seth, apakah bisa terjadi nanti dana terorisme nggak bisa dibendung karena memang narkoba, karena ya tadi anonimus. Nah, iya. Jadi mereka tuh punya, misalnya salah satu wallet, mereka ada wallet juga tempat menyimpan cryptocurrency-nya itu. Nah itu di wallet itu bisa anonimus, Tad. Jadi kalau kita ke bank kan jelas harus ngasih KTP, harus ngasih data diri dan lain-lain, ada verifikasi. Kalau ini anonimus bisa. Jadi kita nggak daftar dengan nama kita atau yang lain-lain, bisa kita bertransaksi di situ. Terus Antum sendiri bisa bikin 10 nama gitu. Bisa aja. Ya itu saya juga heran kan. Gitu. Yang bikin misalnya bikin mata uang apa, anggaplah Bitcoin ya. Itu berapa juta dia? Berapa juta? Sekarang berapa sih? Iya, 21 juta keping. 21 juta keping. Dia bisa nambah lagi. Dia bisa nambah lagi, tapi nanti makin lama algoritma untuk miningnya itu dibikin persulit. Jadi produksi Bitcoinnya itu nanti dulu kan sempat ratusan juta kan? Apaan? Dulu si Bitcoin itu? Bukan, jumlah keping Bitcoin yang kepingnya. Oke. Ya, pertanyaan saya. Jadi batasnya itu sampai segitu. Nanti kalau udah makin mau nyampe ke limit akhir, mereka itu akan makin susah untuk mining Bitcoin itu. Pertanyaan saya, ketika awal kali diterbitkan, siapa yang beli? Berapa harganya?
Ada gosip start katanya pemilik Bitcoin yang pertama itu megang 1 juta keping koin. Kalau 1 juta keping koin itu dihargai sama harga sekarang, mesti ambil kalkulator juga mungkin lewat kali layar handphone. Dan sampai sekarang dipertanyakan siapa tuh yang megang 1 juta keping Bitcoin tersebut. Elon Musk ngeklaim si Fulan, yang ini ngeklaim si Fulan. Ini jadi mah, identitasnya bener-bener ini. Ini mah gorengan. Iya. Goreng-gorengan bandar. Pasti. Jadi gini ya, antum sekarang antum punya Bitcoin ya. Iya. Antum sudah berhasil sukses dikenal oleh publik secara luas. Iya. Dari teman dekat antum. Ya, bikinlah dia Bitcoin. Iya. Tolong Ren, kita diangkat nih. Ya bisa lah. Antum bicara 1 kalimat aja langsung naik kan. Langsung naik. Iya. Jadi karena ya persuasif, dari tergiring. sesuatu yang tidak ada nilainya bisa bernilai itu gara-gara sebuah kalimat aja. Bisa. Itu mana nilai perekonomiannya tuh di mana? Oh iya. Intrinsic value-nya nggak ada, Stat. Iya, Jadi nilai yang ini fundamental. Nah, contohnya tapi dia tuh naikin tuh dengan 3 hal sebenarnya. Jadi emang sebenarnya apapun itu 3 hal ini yang bikin jadi value tuh. Satu yang bikin jadi value pertama kelangkaan. Dibikin kelangkaan itu berapa juta koin doang dan lain-lain. Yang kedua dia bikin dari sisi naikin supply-nya naikin demand-nya dengan cara ngegoreng tadi. Seperti kita kalau misalnya di produk bisnis tuh produk launch dynamite. Iya, digoreng dulu. Kita bikin story-nya gitu kan. Ya dia salah satu strategi demand creation juga. Demand creation. Nah, yang ketiga itu memang dari segi seleranya nih. Jadi gini, kayak di NFT deh, kita ngomong ke NFT. Kenapa NFT bisa tinggi banget harganya? Yang pertama ada story-nya kan. NFT pertama yang terjual sampai puluhan juta $, itu ada story-nya, dia nyumpulin gambar-gambar yang ada sampai 5.000 hari. Yang tahu kan yang saya bilang India kalau nggak salah. Yang 5,000 days itu, iya. ya kan? Oh iya. Itu laku sampai 64 juta $, apa kalau nggak salah, 64 juta $. Kenapa? Karena dia punya story yang pertama. Yang kedua langka, cuma 1 doang yang punya. Yang ngedesain berapa belas tahun ya? Iya, karena ada story dan ada kelangkaan, dia akhirnya memiliki nilai yang tinggi karena apa? Orang banyak yang miliki, berselera sama hal itu. Udah 3 hal itu dong, Stat. Jadi pemanfaatannya itu kita nggak jelas ada di mana gitu. Ya itu sisa dikasih bumbu bakar-bakar duit sudah. Udah nggak perlu pakai venture capital buat ngeburn bakar-bakar duit investor udah cukup. Tapi kan yang ngomong berarti memang harus yang dia gandeng adalah yang berpengaruh, saat Elon Musk yang gitu-gitu kan, Stat. Yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, baik, jadi sudah tergambar. Udah tergambar, Stat ya? Iya. Jadi mungkin antum sudah singgung tadi, itu sudut keamanan namanya. Kalau kita kan ada di pertahanan keamanan, tidak ada pertahanan ekonomi negara kan. Iya. Nah, kita juga harus berpikir ketika kita berbuat sesuatu ini kita mengganggu keamanan atau tidak. Nah ini gaya-gaya. Ini sekarang aja yang ada ini media-media yang ada sekarang yang banyak di tangan orang itu sudah membuat masalah-masalah keamanan yang banyak sekali. Ya, jual narkoba bisa bebas. Iya, kemudian yang praktek-praktek perzinahan juga bebas. Prostitusi online, ya, baik. Kemudian penipuan-penipuan juga bergentayangan. Ya, kemudian belum lagi aksi-aksi radikalisme, bentuk-bentuk radikalisme, terorisme itu gampang. Orang-orang yang dipapar itu di pemahaman-pemahaman radikal kan asalnya dari situ semua. Sekarang kalau sudah masuk ke dalam teknologi ini pakai blockchain, ya sudah menjadi grup komunitas yang berantai. Dia kan tidak diikat dengan peraturan manapun. Oh betul. Nggak bisa diikat. Betul. Justru itu mau transaksi dalam bentuk apapun bisa mereka dari arah tersebut. Ini juga harus diperhitungkan. Ya, jadi ketika kita masuk ke dalam hal yang membahayakan seperti itu, salah satu unsur jual beli dibolehkan itu dia tidak mengandung hal yang membahayakan. Karena Nabi SAW bersabda la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Tidak boleh ada pembahayaan. Karena itu ketika ada yang menimbun barang, itu diingatkan oleh Nabi SAW akan bahaya tersebut. Ketika ada yang berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak patot saja harga untuk kami? Kata Nabi SAW, Innallah huwal musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga itu. Jadi artinya biarkan itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ikut campur di dalam menetapkan harga. Lihat apa yang bermaslahat untuk manusia sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Itu paling enak gitu. Betul. Ini ada hal menarik tadi, Ustaz, mengenai innallaha huwal musa'ir, tentang Allah yang menentukan harga itu. Jadi ada di sebelah kutub sebelah kiri, di mana kita ngomong kayak gini nggak apa, Ustaz? Apa sih? Di sisi kutub sebelah kiri. Oh ini atau di negeri komunis atau sosialis, semua itu kan ditentukan
nggak boleh aset kepemilikan, semua milik negara. Ekstrim left-nya ya, ekstrim sebelah kirinya sebelah kiri. Sedangkan ekstrim sebelah kanannya itu bener-bener bebas luar biasa, nggak ada gitu. Nah, Islam ini di tengah-tengah bagaimana, Ustadz? Dalam memperbaiki kanan dan kiri ini kan Islam selalu wasat yang kita belajar dari Ustadz kan? Jadi Islam bagaimana itu, peran Islam di tengah-tengah itu? Kalimatnya mudah sekali. Bebas dengan sebebas-bebasnya, tetapi dia terikat dengan ketentuan syariat. Itu namanya al-hurriyah al-mutlaqah al-muqayyadah. Kebebasan yang mutlak tapi terikat dengan ketentuan syariat. Jadi kalau orang beraktivitas asalnya halal, dibolehkan. Seorang boleh berkreativitas yang bagus, yang baik. Ada keluasan, atau mau investasi di bentuk kayak gimana saja, tidak ada pelanggaran syariat, halal boleh saja, diberi kebebasan. Tapi terikat dengan ketentuan syariat. Yang mengatakan bebas sebebas-bebasnya itu juga ada ikatannya. Nggak mungkin dia nggak mengikat. Ya kan? Pasti dia akan bilang, ini nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Dan ada ini, Afan, ada ini, Ustaz. Jadi anak kemarin ngelihat juga, udah lama sih sebenarnya, 2 investor kapitalis total, kapitalis far right, berarti mereka benar-benar ekstrim kapitalis. Yang dijuluki bapak investor dunia, Warren Buffett. Oh, Warren Buffett. Sama kawannya Charlie Munger. Dia sendiri ini mencela Bitcoin dan kawan-kawannya itu, Ustaz. Dia sampai bilang Bitcoin dan lain-lainnya itu rat poison, racun tikus. Serius loh. Dan dia sampai bilang ini Afwan. Mungkin Anda nggak pantas untuk sebut di sini. Bahasa Inggrisnya? Dirt. Wah, kotoran manusia. Jadi dia bilang itu, Ustaz, ini aset non produktif. Nggak ada apa-apa isinya, dia bilang. Dan mereka itu kan fundamentalis banget dalam berinvestasi. Mereka ngelihat bagaimana laporan keuangannya, bagaimana growth-nya nanti ke depan, bagaimana apa neracanya diteliti. Pokoknya mereka bener-bener long term investor yang melihat fundamental dari usaha tersebut. Dan mereka itu hanya mau investasi di aset-aset yang produktif. Di mana produktivitas itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebenarnya kan ini kan logik yang bagus yang diterapkan. Gitu. Tapi kenapa nih orang-orang yang justru memiliki akidah Islam yang harusnya kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas ini malah jadi orang yang ingin kaya tanpa memikirkan manfaat yang pada ada orang lain. Gimana tanggapan Ustaz? Ya, jadi kalau non muslim saja yang mereka ini berpikir dengan fitrahnya, apa yang biasa dijalani masih normal gitu, dia bisa berpikir normal logis gitu. Ya memang harusnya seperti itu. Dan itu kan tidak bertentangan dengan konsep-konsep syariah yang saya terangkan tadi. Tapi dari sudut keamanan yang disebut oleh diri tadi itu memang penting ya. Jadi selain daripada masalah bisa jadi ladang terorisme dan radikalisme itu tadi, itu juga bisa menjadi ladang hoax dan pemberitaan yang tidak terukur. Itu nggak bisa seperti itu. Orang itu kalau di dalam kehidupan bernegara, tidak semua berita boleh disebarkan. Negara itu ada rahasia-rahasia, nggak boleh dibawanya tahu gitu loh. Kenapa? Itu untuk kemaslahatan semuanya, untuk kebaikan mereka juga, Ya, hal-hal yang seperti ini itu harus terikat dengan aturan. Jadi kalau sudah masuk ke dalam media-media yang seperti itu akan membahayakan sekali. Kemudian saya beri sudut lainnya, ini sudut dari perekonomian, sudut dari keamanan juga ya, ketahanan negara juga. Ya sekarang kalau orang-orang pikirannya cuman play aja, keuntungan gimana dapat 42M. Saya cuman selfie aja bisa dapat. Semuanya kerjanya mau santai saja, tidak ada karakter produktivitasnya, tidak ada jiwa bersaingnya, seorang pekerja ulet, hilang semua itu sudah. Hilang. Ya. Pengen suatu ya instan saja. Itu apa bedanya dengan narkoba, kita perangin gitu loh. Oh, sama-sama. Narkoba kan itu kan membahayakan negara itu. Ada orang-orang kalau ingin menghancurkan sebuah negara, dimasukin narkoba banyak-banyak ke negara itu. Selesai. Supaya penduduknya itu pada play gitu, gak ada produktivitas, berpikirnya jadi pendek gitu kan. Gampang itu untuk dikerjain negaranya. Nah kalau anak-anak negara kita di negeri kita dibuat seperti itu, jalannya digampangkan, atau paling tidak ini nggak apa-apa sih, letak ijtihad boleh-boleh saja. Kira-kira gimana gitu kita berpikir untuk generasi kita. Nah ini sama halnya dengan ada sempat naik juga kemarin bahwa dia berfatwa misalnya Ustaz. Ya tadi kan terkait dengan boleh-boleh aja ijtihadiyah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mungkin bisa dibilang fatwa yang nggak tahu ya, mungkin dari ya independen apa segala macam. Yang katanya juga membolehkan ini sebagai alat tukar kok. Nah dan ya pengikutnya dalam tanda kutip juga sampai-sampai ada yang mengutip kayak berita misalnya
dibilang katanya ya mungkin ini dia juga ngutip dari Syekh juga katanya Ustaz, mungkin nggak tahu deh, Ana nggak sebutnya namanya atau gimana Syekhnya? Itu sudah ini, ini sudah lama. Iya ini baca, saya baca. Iya kan baca satu mengenai Bitcoin, katanya ringkasan penjelasannya Bitcoin ini instrumen yang berbeda dengan harta atau alat tukar atau mata uang pada umumnya sehingga memiliki hukum yang juga tersendiri. Nah itu Ustaz, itu seperti apa? Kalau bukan harta atau alat tukar apa dong dia? Gimana Ustaz? Soalnya dia membolehkan juga, bahkan ada yang berfatwa gitu. Jadi gini ya, ini botol kosong ya. Botol kosong. Antum paksakan bilang ke saya botol ini ada isinya, beli aja. Ada isinya gitu, beli aja. Dari mana kok bisa? Itu semuanya sudah pada beli, sisa ini. Analogi yang bagus. Gimana caranya nah? Dipaksa, nggak masuk lah. Orang berakal sehat itu kalau lagi pada play nggak apa-apa, beli aja. Iya. Hatta berfatwa seorang misalnya mungkin pemuka agama gitu. Ya kadang nggak ngerti masalahnya itu dari mana. Dia melihat mungkin di satu sudut aja. Dia nggak melihat sudut-sudut yang lain. Ketika kita mengkaji satu masalah itu, seluruh masalah itu hukumnya itu dikeluarkan berdasarkan penelitian di segala sudut, yang besar maupun yang kecilnya, pada makna yang tersurat maupun yang tersirat, pada kandungan umum maupun kandungan khusus, tidak sembarangan. Terus ada hal yang boleh saya ucapkan untuk saya pribadi antara antum saya dengan saya, boleh saya ini, tapi kalau terkait dengan urusan banyak orang, ada ketentuan negara, saya kalau masuk di situ saya berdosa, sebab itu bukan ranah saya. Ya, bukan tempatnya saya di situ. Dan ada juga Ustadz ini Ustadz ya, kalau dalam agama kita, mohon maaf kalau saya salah, menutup pintu tuh bukan hanya pada dosa. Kalau menutup dosa maka ada hal-hal yang mengantarkan kepadanya juga ditutup gitu ya. Ya itu sudut bagus juga kita bahas, itu penting betul. Itu namanya bab khiyal. Ya, menutup pintu-pintu yang orang bisa menipu di situ. Bisa menjatuhkan orang ke dalam hal yang diharamkan. Bisa membawa orang kepada perkara yang tidak baik. Itu kan diantara maksud pokok sebenarnya, bukan di masalah jual beli saja, malah di seluruh pembahasan agama kita itu segala hal yang membawa kepada kejelekan itu ditutup. Ditutup segala pintunya. Ya kalau suatu sudah diharamkan secara adatnya, maka akan diharamkan jalan-jalan yang mengantar ke sana. Tatkala Allah mengharamkan kesyirikan, maka seluruh jalan yang menghantar kepada kesyirikan itu diharamkan. Itu diharamkan. Nah, sama pada hal-hal yang betul-betul merusak, dan itu bertentangan dengan ruh jual beli pada maksud pokoknya. Nah, itu segala jalan yang mengantar ke sana itu ditutup, nggak boleh dibuka. Jadi apa namanya takaful ijtimai? Ya itu namanya syaddud dari'ah. Enggak, yang ini saat yang apa tujuan utama perdagangan itu, ekonomi itu, bertransaksi itu takaful ijtimai. Yang tadi Ustadz bilang. Yang maksud utama. Maksud utamanya kan. Maksud utama dari takaful ijtimai. Adanya takaful ijtimai, betul. Ya, baik Ustadz. Kalau tadi kan mengenai sudut dari keamanan, ketahanan negara gitu kan. Bagaimana dengan sudut sosial masyarakat? Ini potensi nggak sih untuk terhadap akhlaknya kita jadi buruk? Karena mungkin kita jadi kurang transaksi sama sosial. Tadi Ustadz menyinggung masalah metaverse, di kamar aja begitu. Taunya dia udah punya duit banyak, tamak, akhirnya jadinya berdampak kemana-mana juga nggak sih Ustadz mengenai? Jadi saya itu membayangkan anak ya, dia main di metaverse ya. Iya. Dia bikin ayah dan ibu sendiri di sana. Iya. Ayah dan ibu gue mana? Nah, iya pasti kan. Iya bener, kayak semacam yang dulu ada games The Sims gitu, dia bikin dunia baru di metaverse sehingga dia mungkin jadinya ansos. Kalau istilah zaman dulu kan ada istilah ansos gitu kan, kepada anaknya, kepada mungkin kalau kita anak kepada orang tua, dia udah dampak sosialnya udah keputus banget Ustadz, karena udah asik di situ dia. Betul, makanya di dalam syariat kita itu ketika membolehkan sesuatu itu pembolehannya karena maslahatnya, tidak ada mafsadat yang besar di dalam hal tersebut, karena sebuah maslahat. Kalau suatu perkara dia mengandung maslahat atau potensi, dia mengandung mafsadat, kerusakan, potensi kerusakan besar, itu tidak diperbolehkan, diharamkan di dalam syariat kita. Ini dengan tema pembahasan kita ini, hal-hal yang baru munculin tadi, itu kalau terjadi dan masyarakat bertransaksi luas dengan hal tersebut, itu potensi kerusakan pada akhlak masyarakat kita tidak bisa bayangkan ya. Kita tidak bisa bayangkan.
Ada satu poin Ustadz yang Anda mau tanyakan tentang permasalahan metaverse. Salah satu metaverse ini bisa membantu juga perekonomian dari sisi iklan. Kalau saat ini kita bisa beriklan kan di Facebook, di Google Ads, di YouTube misalnya. Itu kan kita beriklan di sana. Nah, nanti di metaverse itu tuh ada orang-orang yang udah memiliki tanah. Jadi mereka beli tanah di metaverse, tanah digital dengan sertifikat. Itu nanti buat diriin billboard. Billboard. Jadi bisa uang jadi masuk. Jadi kalau avatar Ana nih datang masuk ke sana dengan metaverse itu Anda datang, Anda ngelihat, oh ada kasih solusi tuh di situ. Oh ada brand ini atau brand itu tuh ada gitu nanti Ustadz. Nah, bagaimana kalau manfaatkannya hanya sebatas itu gitu? Apakah secara total ataukah kita masih boleh memanfaatkan sesuai dengan batasan-batasan yang ada gitu? Ya, jadi ini sekarang kita berbicara pada sesuatu yang baru muncul. Kita bahas pada apa yang muncul saja dulu. Oke. Yang belum muncul itu nanti. Oh, metaverse belum nanti. Itu kan ada hukum-hukum tertentu yang kita harus lihat ya ketika kejadian. Ini misalnya kayak Facebook, Twitter dan seterusnya. Sebelum munculnya itu ada pembahasan. Tapi begitu muncul ada pembahasan lain lagi. Di dalam masalah memanfaatkannya, menggunakannya dan seterusnya. Sama sebenarnya kan saya sudah beri kaidah dasarnya di awal kan. Kalau ada bentuk pembolehan memang asalnya jual beli dalam muamalah ada pembolehan, tapi harus terikat. Ini yang kita ingin bahas di sini dari sudut bahaya-bahaya yang bisa mengancam memang. Jadi kalau potensinya memang di sosial kemasyarakatan itu potensi besar sekali ya di dalam merusak ya. Kemudian belum lagi kalau ikut di situ tren-tren yang naudzubillah ya enggak bagus, mengandung kekufuran, kesyirikan, durhaka kepada orang tua. Yang membuat orang mementingkan diri sendiri, hilang akhlaknya. Ya orang-orang tua aja sudah banyak sekali yang mengeluh anak-anaknya di rumah kan, dididik sama orang tuanya lain, hasilnya lain. Karena dia terdidiknya dari layar-layar yang berada di depannya. Ya. Jadi ini harus jangan kita buka pintu orang-orang bergampangan masuk ke sana. Kemudian juga terkait dengan masalah kecerdasan dan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Itu nggak bisa di alam-alam seperti itu, harus di alam nyata. Mereka itu kalau mau dididik untuk cerdas dan untuk beragama dengan baik harus duduk kepada guru, harus hadir ke majelis ilmu, dia harus datang ke sekolah ngambil ilmu, harus nyusun skripsi. Nggak boleh main-main gini aja sersin saja. Oh bikinkan saya ini, bayar sini, jual sana, bikin skripsi, bikin gimana jadinya? Dan bagaimana mereka bisa belajar mengenai adab kalau mereka nggak bertemu dan nggak berinteraksi gitu kan? Betul. Itu sudut-sudut di kemasyarakatan memang besar sekali ya. Belum lagi kita di rumah punya istri, punya anak-anak, kita sudah didik dengan pendidikan baik. Itu ancaman besar. Ya. Anak-anak kita misalnya masuk ke dunia seperti itu, kira-kira gimana jadinya? Akhlak mereka, perubahan-perubahan. Nah itu subhanallah ya, harus dipikirkan. Jangan mikirkan oh itu kan hak orang kan untuk ini. Ya betul hak orang, tapi kalau sudah ini rusak, banyak kerusakan dalam sebuah negeri, ya terjadi musibah yang menanggung bukan dia aja. Iya, semua kena. Mengenai yang tadi Zat, yang digadang-gadangkan oleh mereka freedom of speech gitu kan. Freedom of speech akhirnya kan mereka kan kewalahan sendiri karena freedom of speech. Akhirnya mereka bilang bebas berbicara selama pembicaraan tersebut tidak menyakiti yang lain gitu. Jadi pada intinya emang gak bebas gitu kan. Ya kalau memang lo gaungin freedom of speech, iya udah gak usah ada batasan. Iya macam-macam ya Sat ya. Apalagi mengenai kelangsungan nanti dalam tadi kan ada berantakan, akhlak dan lain-lainnya. Persiapan menuju kita nih hari akhir kan sebenarnya banyak PR ya Sat ya. Iya kan banyak. Memang banyak kalau mau dibahas ya. Tapi menarik di sudut itu betul. Iya betul Sat. Ya. Jadi sudut itu luar biasa ya. Kita harus ingat ya kita ini hidup untuk apa? Iya. Kan ada kehidupan setelah kehidupan sekarang. Ada kematian, setelah itu kehidupan lagi, setelah itu kehidupan lagi. Kita ini akan berarah ke suatu hal yang pasti. Jadi kita harus tetapkan pada prinsip-prinsip yang dengannya kita itu beraktivitas tapi ada makna ibadah di dalamnya. Dan itu tergambar di kehidupan yang real gitu loh, di kehidupan yang nyata. Kehidupan yang nyata itulah yang akan berjalan sampai akhir zaman juga. Jadi sekarang ini orang-orang ini bikin kehidupan seperti itu di alam maya sana. Ya tetap saja nanti akan hilang, itu akan sirna. Insyaallah. Ya, kenapa? Betul. Karena dalam hadits Rasulullah SAW di kejadian-kejadian hari kiamat itu terkait dengan hal yang real, yang nyata semuanya. Misalnya Nabi berkata, idza qamat
al-qiyamah ala ahadikum wa fi yadihi fasilah in istata yagrisahu falyagrishu atau falyagrisha. Kalau tegak hari kiamat dan di tangan kalian ada bibit, ada pohon, kalau dia mampu menanam, tanam. Ini pohon benaran, ini bukan pohon di metaverse. Bener. Pohon benaran. Dikabarkan oleh Nabi SAW ketika keluar Ya'juj dan Ya'juj itu memerangi katanya penduduk langit ya. Dia melemparkan senjata-senjata, pedang, berombak apa gitu, kembali berlumuran. Ini hal-hal fisik semua ini. Ya, mereka punya kuda, berkuda di hal nyata semuanya, di sektor real semua. Ini bukan di alam tidak nyata, kemudian di alam. Jadi hal-hal yang seperti itu permainan. Ya, kita membuat menggampangkan masalah tersebut, banyak dibahas dengan alasan kemajuan teknologi, cara berpikir dan seterusnya. Sampai kapan? Itu nggak ada ujung-ujungnya, kembali kepada orang-orang tertentu. Siapa yang pegang server itu? Orang-orang tertentu. Siapa yang pegang ini? Orang-orang tertentu. Jadi kalau dikatakan itu kemaslahatan untuk semuanya, enggak juga. Itu untuk hikmat, untuk sebagai orang-orang tertentu. Iya, dan lucunya banyak juga saat yang nggak ngerti cara cairinnya Ethereum misalnya, NFT. Ya misalnya kayak tadi, ini kasus yang 42 miliar kemarin Gozali. Ada juga yang kasus yang 1, 2 M, 5 M. Ternyata pas Ana coba telusurin, banyak juga yang nggak ngerti cara cairinnya, sehingga bayangkan ketika yang dia gaungkan habis waktu terbuang, wah aku dapat 3M, nggak ngerti cara cairinnya, terus tiba-tiba udah hilang tuh, dilenyapin sama si dia juga gitu. Ya nyairkan itu juga tadi gimana caranya? Pasti dengan cara mentolimi orang juga. Mencairkan uangnya. Iya. Oh jadi kalau misalnya kripto itu ada tempat transaksi platformnya, namanya Binance. Iya paham. Nah sebelum terjadinya itu, kalau tiba-tiba ditarik langsung bisa aja kan? Enggak, kita kan nanti gini, makanya kan dibilang ini jadi belain kripto gue. Enggak, ini kita ngomong biar objektif Stat ya. Jadi di Binance misalnya transaksi di Binance itu tempat exchange doang, tempat beli. Gue misalnya mau nuker rupiah jadi iya, kalau di Indonesia ada misalnya toko kripto. Nah, ada lagi bahkan Elon Musk bilang kalau seandainya lo punya kripto tapi nggak punya private key, itu lo bukan nggak punya kripto sebenarnya, karena lo kripto lo disimpan di Binance tersebut. Jadi ada lagi yang bilang lo kalau punya kripto pindahin lagi ke wallet, ada dompet kripto lagi, itu ada lagi nanti macam-macam bentuknya. Ada yang namanya trust wallet kalau nggak salah, ada segala macam. Itu nanti kalau dipindahin ke sana, ya itu nanti jadi milik lo gitu. Iya paham. Nah cuma maksud gue yang beli siapa? Yang beli siapa Stat? Yang belinya nanti siapa? Jual lagi di tempat exchange tadi, di Binance tadi. Itu yang memberi duit 1,3 M itu dari penerbitnya kan atau dia beli dari beli Ethereum. Nih, jadi dia misalnya gini nih. Dia di NFT-nya dibeli pakai Ethereum kan. Nah, Ethereum-nya kan masuk nih nanti nih. Itu dipindahin ke dompet kan? Dia atau bisa langsung dicairkan jadi uang, dibeli jual lagi gitu. Ya, berarti mencairkannya dengan menjual ke orang. Dengan menjual ke orang. Orang ini mau beli kenapa? Iya. Itu maksudnya. Kenapa dia mau beli? Karena dia sudah diberikan, dikacaukan, dikasih ya, pokoknya intinya ini berharga. Keluarlah duit rupiahnya, dianya sendiri belum tentu bisa menjual lagi. Nah, itu gitu. Dia keluar 1 M. Oke, ini Ana contoh, Ana jual ya kan, set masukin dompet. Renat mau ngambil, wah Derin ya udah gua ambil 1 M. Nah, lu aja mau keluarin aja tuh udah pasti gara-gara kecuci dong. Nah, tiba-tiba pas udah keluarin lu belum tentu lagi buat putar lagi, duit lo habis, tiba-tiba langsung ternyata harganya hancur. Hancur gitu. Gimana? Harganya hancur, ya udah duit gua enggak ada habis. Tuh. Iya. 1 M hilang Sat. Jadi Anda jual nih di dompet set, oke dari Ethereum dan lain sebagainya. Renat ambil, oke deh dari sini deh gua karya lu ada lu lukisan, lu selfie, lu apapun itu ada gue jual nih. Jadi kan ada kepemilikan tuh. Karena nama Renat kan akunnya kan yang memiliki itu kan, walaupun mau di screenshot apa di capture, yang penting pemiliknya cuma lu. Lu ambil tuh 1 M. Ya udah oke gue dapat 1 M. Tiba-tiba lagi proses jalannya tiba-tiba harganya hancur, sistemnya servernya down, tutup, 1 M lu hilang seketika kan? Iya. Nah, terus lu mau minta tanggung jawab ke siapa? Enggak ada. Nah, itu kan. Siapa? Iya kan? Enggak ada bank yang menanggung, misalnya enggak ada pemerintahan yang mengawasi. Ya makanya. Jadi kalau orang lihat berita aja, oh masya Allah 42 M gitu. Yang diangkat yang itu Stat. Iya. Makanya Anda harus bikin konten ngangkat yang bunuh diri. Bahkan ada kasus nggak? Ada kasus tadi kan tahu kan yang gue bilang Binance, ya kan? Itu Binance mungkin trusted lah, udah gede dan paling besar bahkan di dunia. Ada di Turki, dia bawa kabur $2 billion. Jadi duit orang masuk ke dalam platform dia.
ditutup dia kabur Ustaz. Itu bahkan bunuh diri gara-gara tuh platform kabur. Subhanallah. Kan ada cerita Terjadi juga Ustaz. yang di Amerika tuh Ustaz, Di Turki itu. ada berita di Amerika di LA itu banyak di daerah downtownnya tuh ada tenda-tenda di pinggir jalan yang homeless. Itu mereka ada diangkat berita gara-gara hancurnya kripto dan lain-lainnya. Dia udah taruh 2M, 3M, dia ambil jual rumahnya, tiba-tiba down, sekarang tidur di tenda di trotoar. Subhanallah. Kayak gitu. Ini kisah nyata Ustaz, yang antum semua sebutkan tadi itu ada kisah nyatanya di dunia. Cuma kan itu nggak keangkat. saya cuma menerangkan kaidah-kaidah syariat di sudut perekonomian. Saya keahliannya di situ. Dan saya yakin itu pasti akan terjadi hal-hal yang seperti itu kalau dia keluar dari ketentuan-ketentuan. Ya, subhanallah. Masya Allah. Jadi beberapa amalak gimana? Anda sudah masih bermain atau? Syukran Ustaz ya. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Hayakallah. Nanti kita bahas mengenai metaverse yang berikutnya Ustaz, insyaallah Ustaz ya. Yes, sir. Barakallahu fiik. Kita kasih solusi.